Ya wis mulai. Wah, udah kok diki. Piye le? Ini kabarnya kok. Ini pas banget nih. Piye. Aku kan baru saja nonton videonya Deddy Corbuzier sama Young Mac. Masalah Ya masih COVID-19. COVID-19. COVID-19 ini. Kan sambil ngerokok ya kok? Ya ora apa, ora ono kaitane karo corona. Mereka berdua itu bilang kalau ya mereka cuma menyampaikan sih ya kalau COVID itu sebenarnya tuh konspirasi. Nah, terus apa namanya? Bahwa sebenarnya tuh yang meninggal pure gara-gara corona itu tuh dibesar-besarkan. Biar apa? Biar masyarakat itu takut. Nah, kalau udah takut biar apa? Biar nurut. Nurut kata siapa? Kata mereka-mereka yang membuat konspirasi ini. Ya mungkin terkait oleh bisnis-bisnis mereka gitu loh. Biar di rumah aja ya otomatis kan bisnis yang punya perusahaan-perusahaan komunikasi, perusahaan internet kan otomatis diuntungkan. Nah, jadi menurut Koh Diki itu gimana? Ini benar-benar tak terkonsep ya Koh ya. Jadi benar-benar. Aku enggak gitu. Jadi basa Jawa iku ora apa ya. Nah, aku pendapatku beda. Biasa to nek Koh Diki lah mesti pendapat tak sok beda to. Beda karo liyane. Pendapatane wong-wong kuwi kaya Yang Lek, Deddy Corbuzier wong cerdas-cerdas, wong pinter-pinter wis wajar ngandhake kok ngono. Tapi nek menurutku ki nek dia menganggap bahwa COVID-19 ini hoax, dibesar-besarkan, itu sebuah konspirasi untuk menguntungkan beberapa orang yang itu tidak semudah itu nek menurut saya. Ora segampang kuwi. Karena apa? Katakanlah sekarang usia manusia itu yang sedang mengalami kali ini masalah ini, misal katakanlah seperti saya katakanlah umure 55 ya. 55 katakanlah aku merasakan kebebasan di dunia luar rumah mau di dalam rumah ya, untuk kebebasan bersosial, kehidupan ya, yang sudah kebiasaan habit itu kebiasaan hidup saya selama 50 tahun itu ya seperti ini udah gitu loh. Tidak di rumah saja gitu loh istilahnya. Karena ini ada program anjuran pemerintah tentang harus di rumah aja karena takut menyebarnya COVID-19 ya. Itu menurut saya beda pendapat dengan pendapatnya si Yang Lek sama Deddy Corbuzier gitu loh. Karena pendapatnya mereka kan katanya ini sebuah konspirasi untuk menguntungkan beberapa bidang usaha yang terkait pekerjaan orang di rumah aja gitu loh. Ya. Ini untuk mendorong orang, menggiring orang supaya menjadi kebiasaan secara perlahan, nanti lama-lama jadi kebiasaan. Akhirnya kalau udah kebiasaan, orang ketergantungan ini semua yang diuntungkan perusahaan-perusahaan yang berkonspirasi itu menurut dia kan gitu. Nah, menurut saya enggak semudah itu. Karena apa? Umurku saya ini misal katakanlah 55 katakanlah saya ambil untuk menikmati kebebasan itu 50 tahun ya. 50 tahun itu waktu enggak sebentar. Ya, itu cukup lama. Jadi kebiasaan saya untuk hidup seperti ini udah 50 tahun. Kenapa saya ngambil 50 tahun? Karena apa? Masa anak-anak enggak saya hitung. Gitu loh, masa balita. Di bawah 5 tahun enggak saya hitung karena itu mungkin ikut orang tua, hari-hari cuma di rumah, enggak punya bersosialisasi keluar, mempunyai kebutuhan apa-apa, itu enggak saya hitung. Yang mulai saya hitung mulai kelas 1 SD katakanlah. Di usia 6 tahun, 7 tahun lah gitu loh. Berarti kan saya ngambil katakanlah 50 tahun. Kebiasaan habit saya untuk memenuhi kehidupan ya sehari-hari selama 50 tahun kok cuma dihapus berapa bulan dengan kebiasaannya sekarang di rumah aja. Terapkan di rumah aja, itu nonsen. Nah, menurut saya enggak semudah itu. Jadi orang gampang ngerubah image dan karakter orang untuk, karena yang namanya karakter kan berarti kan dia udah harus mengkarakter, tidak mengkarakter kan berarti kan memang udah enggak mudah dirubah lagi gitu loh. Bisa dirubah tapi waktunya juga mungkin lebih dari usianya yang
dia punya gitu loh. Mosok wis 50 tahun urip kebiasaan seperti ini ujuk-ujuk bebas kemana-mana bisa bersosialisasi, kemana-mana bisa, mau kumpul-kumpul, mau salaman segala macam bisa, tiba-tiba dibiasakan hidup di rumah aja, terus jadi mau salaman takut terus nanti kok mau ada istilahnya vaksin chip seperti itu juga, itu menurut saya kok efektif, masuk akal. Ini gini loh, kalau memang secara medis katanya secara medis kan cuma 14 hari lah. 14 hari itu tidak berkomunikasi, tidak bersosialisasi, tidak berkumpul, itu katanya sih memutus mata rantai virus corona itu gitu loh. Katanya seperti itu. Nah, seandainya itu memang udah istilah orang-orang ahlinya itu udah di riset, udah dipelajari dan udah disurvei segala macam, itu mungkin nggak masalah. Kita kan nggak tahu apa-apa. Kalau sebetulnya kalau saya nggak setujunya yang Deddy Corbuzier itu kan bidangnya bukan itu, gitu loh. Kalau saya cenderung ngomong sesuai bidangnya masing-masing gitu loh. Tapi gini kok, bentar kok. Tadi kan di video yang aku tonton itu kan juga menyinggung perkataan dari seorang dokter. Menganalisa. Yang menganalisa bahwa memang ada fakta, meskipun di negara lain gitu ya, dimana orang sebenarnya itu tuh meninggalnya gara-gara jantung, tapi dimasukkan ke daftar meninggal corona. Nah itu bagaimana tuh Pak? Nah menurut saya gini, prosentasenya aja. Prosentase orang memasukkan data dari jantung ke corona atau dari cancer ke corona itu prosentasenya besar mana dengan yang real gitu loh. Maksudnya, misal katakanlah saya ini memasukkan ya data dari orang meninggal karena jantung ke corona 1. Tapi yang real corona memang 10. Berarti kan itu nggak ngefek menurut saya loh. Terus yang mengucapkan seperti itu kan dokter 1. Di negaranya dia itu dokter ada berapa? Gitu loh. Mosok neng kono misal katakanlah dokter 2000 dokter ahli di bidang kesehatan misal. Masa yang ngomong seperti itu cuma 1 dokter didengarkan dan yang 1999 orang masa ini ilmunya udah gak dihargai lagi itu loh. Maksud enggak? Kan enggak masuk akal gitu loh. Nek saya cenderung sekarang memang lagi ada memang seperti itu ya, kita nurut, dicoba. Kita enggak mungkin akan istilahnya kesulitan ya, cuman mengalami dalam waktu berapa bulan ini. Tapi memang kalau terlalu lama memang ya bahaya juga untuk keseluruhan gitu loh. Nah, cuma kan yang jadi masalah di sini itu kan sebenarnya banyak gitu loh. Ya mungkin Kodiki dan beberapa orang di luar sana yang masih tetap kekeh gitu ya. Oh, ini cuman selewat terus habis ini selesai akan kembali pulih seperti biasa. Tapi kan enggak sedikit juga gitu loh yang setuju atau bahkan benar-benar tergiring opininya gitu loh. Kalau wah ini benar-benar, karena kan ya benar yang sesuai yang dikatakan mereka itu, ini bisnis ketakutan. Yang dijual itu ketakutan masyarakat. Pada akhirnya nanti masyarakat benar-benar takut, nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Akhirnya urusannya juga udah urusan perut. Nah, otomatis kan orang-orang yang memilih konspirasi itu katakanlah mungkin memang mereka nggak bisa menggiring 100% masyarakat bumi gitu kan. Bahwa apa yang mereka rencanakan bahwa ini nanti istilahnya kita gede-gedein sih biar orang-orang wah benar-benar corona ini mematikan lah, sampai mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya mereka bikin istilahnya skenario biar mereka itu pada nurut,
biar apa yang mereka rencanakan yang kita belum tahu setelahnya ini mungkin hampir sama kayak yang dulu yang kasusnya polio itu, akan ada vaksin untuk anti kekebalan corona, padahal vaksinnya itu sendiri dibalik untuk istilahnya penipuan untuk anti kebal corona, tapi mungkin yang kayak polio yang tadinya umur manusia itu bisa 120 lebih jadi 60-an, mungkin dari vaksin yang corona ini nanti bikin jadi umur manusia jadi 30 atau 40. Itu kan istilahnya juga bisa juga terjadi gitu loh Kak. Ya kan? Dan meskipun mungkin dari target mereka yang bikin konspirasi ini, settingan-settingan inilah istilahnya enggak 100%, taruhlah 50% atau bahkan 80% misal. Jadi 80% di luar yang sepemikiran dengan Kodiki, katakanlah cuma 20% kok. Nah itu bagaimana itu? Karena kan gini, ya pengennya saya itu dari 80% yang mereka targetkan, dibalik. Mereka ini gini lah, harapan saya tuh mereka tuh gagal gitu loh, gagal merencanakan skenario ini. Karena apa ya? Karena sayang aja gitu. Aku sendiri juga mungkin secara hidup belum begitu lama selama Kodiki, tapi kan yang namanya ya pernah mengalami kebebasan, bisa nongkrong sana sini, ketemu orang bisa salaman, bisa ngobrol tanpa harus batasan ketakutan segala macem, jam malam, itu kan tetap enak kayak gitu loh Kak. Bahkan yang namanya umur ya udah biarin pure Allah yang mengatur, bukan diatur gara-gara vaksin, bukan diatur gara-gara chip segala macam. Nah makanya harapan saya itu ketika mereka menargetkan 80% itu, yang tadinya 80% ini udah hampir kecapai karena banyak yang percaya, 80% ini percaya dan ikut, itu jadi gagal gitu loh. Mereka jadi tetap berani, tetap menolak. Nah itu istilahnya dari Kodiki sendiri ingin menyampaikan gimana ini ke masyarakat yang takut istilahnya. Kalau saya gini, saya beda lagi nih pendapatnya. Pendapat saya gini, sekarang gini, misal ya, sering di Indonesia mungkin ya, kalau saya cerita di Indonesia, sering ada kejadian orang mau bunuh diri tapi nggak mati. Orang kepengin mati sampai dia nekat bunuh diri. Ada yang ditembak kepalanya, ada yang ditembak lehernya, dadanya, tapi dia malah nggak mati. Karena apa? Allah belum berkehendak. Sepanjang kita yakin dan kita tetap beriman kepada Allah, kepada Yang Maha Kuasa, pencipta, ya, pencipta nyawa kita itu bukan dokter, gitu loh, bukan para ahli yang menemukan vaksin segala macam di bidang kesehatan. Bahkan kesehatan kita murni milik Allah, gitu loh. Sepanjang kita itu iman ya, percaya bahwa semua itu diatur Tuhan ya. Jangankan kok kematian, manusia ya mau kentut atau mau bersin aja masih diatur Tuhan kok, gitu loh, masih diatur itu. So ahlinya misal ahli di bidang kesehatan menemukan vaksin ini, terus menyebarkan isu seperti ini biar nanti ngikut, terus vaksin ini suatu saat nanti laku kan gitu. Iya. Tujuannya ya. Nah ini berharap seperti itu. Tapi kalau misal kita kuat kita itu percaya bahwa kematian itu milik Tuhan, itu kita nggak mungkin akan kebawa dengan konspirasi tujuan mereka. Itu pasti. Enjoy aja, kita nikmati hidup seperti biasa. Cuman ada pemerintah yang kita percayai ya. Kita hidup kan di negara itu ada yang memerintah, dan pemerintahan itu ya harus diikuti dulu gitu loh, harus diikuti apa yang diperintahkan pemerintah, ya itu yang memang aturannya seperti itu. Kalau seumpama punya pendapat beda, silakan, memang negara ini kan negara demokrasi ya.
tapi jangan menyebarkan ajakan yang menentang dari aturan. Karena apa? Kalau sudah ada aturan seperti ini terus ditentang, itu biasanya akan menjadi keributan di luar, malahan di antar masyarakat. Jadi yang ada malah memperkeruh suasana yang tadinya udah nyaman. Ya kita ya kalau memang mau mendengarkan, ya kalau mendengarkan, kita dari satu sisi mendengarkan dokter-dokter yang tahu persis bahwa itu katanya ada yang dibesar-besarkan, terus ada juga dokter yang mengatakan memang ini real, ya. Nah kalau memang di dunia ini ya memang seperti itu gitu loh. Selama orang masih ada, ya masih punya pendapat beda-beda, ya pasti ada pro kontra, ya pasti ada pro kontra terus. Itu hal biasa. Jadi kalau misal siapa yang nggak percaya, wah ini hoax, ini kita cuma dibohongi, kita tuh dipermainkan dengan isu corona, ya silakan dia coba aja loh, langgar aja loh. Kalau dilanggar, misalnya toko seperti biasa, nggak usah pakai masker, terus mau ngadakan kumpul-kumpul ya silakan, coba aja, dicoba. Makanya karena apa? Ngomong doang tapi dia nggak coba gitu loh, nggak nyoba melakukan hal-hal yang di luar peraturan itu gitu loh. Coba aja. Ya itu buktinya di situ nanti pembuktiannya. Kalau kita kan sama-sama orang awam, nggak tahu masalah seperti itu. Kalau ngomong sana ngomong sini ya ketunggal ya. Saya ini orang ya, kalau misal katakanlah ketakutan naik pesawat, karena sering ada berita pesawat jatuh dan mati semua. Satu pesawat isinya berapa orang? Katakanlah 200 orang. Paling banyak 200 orang. Jadi dalam 1 tahun kecelakaan pesawat mungkin bahkan kadang nihil gitu loh. Mungkin 2-3 tahun baru ada kecelakaan pesawat yang korbannya sampai 200 orang. Dalam 3 tahun kecelakaan pesawat memakan korban 200 orang. Sekarang orang yang mati di tempat tidur, ya, orang mati di tempat tidur karena sakit dan sebagainya, itu berapa ribu orang dalam sekian tahun. Perbandingannya gitu sebetulnya. Jadi kenapa kita harus takut terus ada konspirasi, terus kita harus nurut? Ya nggak masuk akal juga. Karena kalau kita yakin dan kita percaya bahwa semua milik Tuhan, ya kita, misal kita kan hidup bermasyarakat ini kan karena ada yang ngatur, karena ikut di pemerintahan. Ya apa yang diperintahkan oleh pemerintah ya sebaiknya ya kita ikuti. Kalau memang kita nggak ngikutin ya nggak apa-apa, silakan, karena ini negara demokrasi gitu loh. Tapi tunjukkan apa idemu, apa pendapatmu, apa solusimu biar nggak terjadi seperti ini. Ayo kita bareng-bareng, pasti banyak yang dukung gitu loh. Kalau Anda misal beranggapan bahwa ini konspirasi, memang Anda punya bukti benar-benar ini konspirasi, ayo kita dukung. Tak dukung, malah aku ya melu luar negeri ikut gitu loh. Intinya gitu nih saya. Jadi masalah yang corona itu memang menurut ahli-ahli medis memang itu, kalau yang ngomong cuma 1-2 orang yang menentang itu, saya enggak, lebih banyak yang misal perbandingannya ya seperti tadi itu, misal 2000 dokter yang ngomong cuma 1, yang ngomong hoax cuma 1, ya ngapain didengerin ini loh. Tapi kan karena kita itu kadang gini loh, seperti Deddy Corbuzier itu kan ngomong entertain. Dia orang nggak bikin seperti itu ya dia nggak makan. Jamin nggak punya duit dia. Dia punya duit karena apa? Dia kan punya konten-konten seperti itu, gitu loh. Biar ditonton orang. Di saat orang nonton pasti dia punya duit, gitu loh. Memang seperti itu. Memang kalau ngomong nggak settingan nggak mungkin, pasti setting. Wah ini bagus, ini momen seperti ini, pasti punya pikiran seperti itu. Wah wani jamin saya.
berani jamin saya. Pasti Dedi juga punya pikiran seperti itu. Ini momen-momen bagus bagi dia karena apa? Usaha yang menghasilkan uang tidak mengenal musim, tidak mengenal apapun itu. Musim hujan, mau musim penyakit, musim corona, mau musim kemarau, tetap YouTube yang nomor satu. Karena apa? Contoh ya, seperti Deddy Corbuzier itu kan juga saya anggap sebagai YouTuber juga ya. Dia kerjaannya juga banyak yang diunggah di YouTube. Bahkan mendapatkan uang dari YouTube juga dia nggak sedikit lah, banyak. Gitu loh. Jadi saya yakinnya dia mencari berita, membuat konten yang sekiranya menarik perhatian dari penggemar. Karena kebetulan di saat kita ada anjuran dari pemerintah di rumah aja, itu kita ngapain kalau nggak buka YouTube? Momentumnya ujung-ujungnya balik lagi ke bisnis. Jadi juga diuntungkan karena dia juga YouTuber gitu loh. Nonton video. Apa sih nonton? Seperti saya nggak pernah saya nonton Dedi. Ngapain nonton Dedi? Gara-gara ada ini terus Dedi komentar seperti itu, saya jadi nonton. Yang diuntungkan siapa? Dedi juga gitu loh. Jadi nek saya gitu menurut saya. Nah terus terakhir nih kok, ini masalah ke ekonomi. Nah ketika kondisi seperti ini kan ya kita semua tahu lah, jadi semua serba susah. Bahkan yang paling bikin sedihnya lagi udah lebaran sampai mungkin udah ada anjuran untuk tidak bisa berkumpul keluarga. Terus kemudian ya yang lebih parah lagi ketika mungkin banyaklah masyarakat di luar sana yang sama sekali jadi nggak bisa makan. Jadi yang dikhawatirkan itu akan memunculkan penjarahan, akan menimbulkan kekacauan setelah wabah ini selesai. Itu kan justru yang banyak ditakutkan oleh orang-orang. Nah kalau Koh Diki sendiri menanggapinya bagaimana itu Pak? Jadi setelah corona ini berakhir, atau bahkan pada saat corona ini berakhir, corona ini masih berlangsung, untuk memenuhi kebutuhan perut lah, itu gimana biar ya minimal sih kalau pengennya saya sih jangan sampai ada kekacauan. Tapi kalau memang istilahnya sudah digariskan harus ada kekacauan, akan ada kekacauan di tanggal sekian, di tahun sekian, dalam jangka waktu sekian, ya mau bagaimana lagi, memang udah istilahnya udah titi wancine lah. Nah, udah saatnya. Nah kalau menurut Kodiki gimana? Jadi buat masyarakat mungkin yang ketakutan atau mungkin punya kekhawatiran, kesulitan untuk mencari makan yang seperti ini, apakah harus tetap optimis untuk mencari jalan lain, atau memang istilahnya ya mohon maaf jadi halal karena keadaan untuk menjarah, itu bagaimana Pak? Nih, kalau masalah lebaran nggak bisa ketemu saudara, itu kan sekarang teknologinya udah canggih, bisa video call untuk saat ini sementara lah gitu, bisa diatasi kalau masalah itu. Karena dan balik lagi itu ya, misalnya satu lebaran dibanding berapa lebaran yang bisa kumpul. Ya kan gitu. Cuma sekali lebaran ini kan selama 50 tahun 40 tahun lebaran kan kita tetap bisa berkumpul. Nyatanya memang ini ya kita harus memang maklum gitu loh. Itu masalah ambil hikmahnya aja. Terus yang masalah nggak bisa makan. Orang yang merasa ketakutan nggak bisa makan berarti orang yang sudah tidak percaya lagi terhadap Tuhannya. Kenapa? Nah, harusnya kamu tanya gitu, kenapa? Nah, gitu loh. Gini, kenapa sampai saat ini anak-anak masih ingat lagu cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Cicak makanannya apa? Saya tanya. Nyamuk. Cicak bisa terbang enggak? Tidak. Logika kita, logika manusia, ya. Logika manusia. Kalau kita
nggak bisa terbang, sedangkan makanan yang kita mau makan itu terbang, itu kan kita pasti mati, gitu loh. Tuhan menciptakan makhluk ya, itu tidak akan istilahnya tidak mungkin akan tidak ngasih makan gitu loh, sepanjang orang itu percaya terhadap Tuhannya dan berusaha tentunya. Dan berusaha. Sekarang yang namanya cicak kalau nggak berusaha, dia merayap-rayap, itu dia nggak mungkin dapat makan ini loh, karena dia usaha merayap-rayap di tembok-tembok, terus dia udah lihat nyamuknya terbang kemana-mana, kan dia nggak mungkin nangkap karena terbang. Kenapa kok nyamuknya yang datang? Itu kebesaran Tuhan. Kalau kita yakin bahwa Tuhan itu seperti itu, kita nggak mungkin akan kelaparan, kita nggak mungkin akan tidak bisa makan gara-gara corona. Nah, sekarang gitu kalau ada orang-orang istilahnya yang sedikit koclok gitu ya, ya oke, usaha, nah usahaku merampok, usahaku menjarah, itu bagaimana tuh Kak? Sebenarnya gini, yang namanya orang merampok itu sebenarnya dia nggak punya niat untuk merampok sebetulnya, gitu loh. Maksudnya? Karena gini, nah kita juga harus ingat, Tuhan menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Oke. Kalau ada orang yang percaya terhadap Tuhannya dengan usaha yang di jalannya, ya, maksudnya yang di jalan yang benar, dan pasti ada orang yang usahanya tidak di jalan yang benar. Ya misal seperti orang yang udah mau merampok segala macam, itu udah ya memang udah digariskan jadi orang seperti itu gitu loh. Tapi kan persentasenya dibanding orang yang baik kan nggak seberapa. Kita lagi-lagi perbandingan, kita harus benar-benar, karena kita orang awam ya tinggal bandingkan aja. Mati mergo corona piro, mati mergo cancer piro, mati mergo darah tinggi piro, gitu loh. Ya cuman itu nih saya pikirannya. Jadi nih orang ini gara-gara ini terus ketakutan, wah nanti kalau nggak bisa makan gimana? Ya karena dia nggak percaya Tuhan. Kalau percaya, kita masih percaya bahwa ada pencipta, ada Tuhan. Contohnya yang tadi sudah saya sebutkan, cicak aja nggak bisa terbang, bisa makan nyamuknya yang datang, gitu loh. Karena dia udah berusaha. Sama kalau kita mau usaha, nanti ya makanan kita datang sendiri, itu pasti. Yang penting satu kuncinya, percaya terhadap pencipta. Kalau cuman argumen terus pro kontra masalah ini nggak ada selesainya kalau kita nggak memutuskan Tuhan. Semua keputusannya satu, cuma Tuhan. Nah sekarang yang namanya orang cuma kena pisau lah tangannya, bisa meninggal itu Pak. Kalau memang Tuhan berkehendak. Tapi orang yang menembakkan, bahkan ditabrak, bahkan orang menilainya bahwa secara medis ini pasti mati, Tuhan belum berkehendak, nggak mungkin mati. Jadi intinya satu. Tapi kita harus optimis. Tadi gini kok, berpasang-pasangan ya. Ada yang baik, ada yang buruk. Nah, berarti ini pendapatku sendiri nih. Berarti ketika merampok itu buruk, berarti ada merampok yang baik kok. Merampok yang baik itu merampok yang karena memang gini, kita udah tahu bahwa orang yang berlebih rezekinya itu dia enggak membagikan rezeki itu kepada orang yang membutuhkan. Ya. Jadi dia bangga dengan kekayaannya. Itu merampok orang-orang seperti itu, menurut saya itu perampok yang benar. Tapi kalau ngerampok orang yang udah miskin dirampok, itu yang salah. Jadi tetap semua itu berpasang-pasangan seperti itu. Jadi berarti nggak bisa diketok palu istilahnya merampok itu jahat. Buruk. Nggak bisa seperti itu. Kalau ada merampok buruk berarti ada perampok yang baik. Berarti ketika ada yang
berbagi itu baik, berarti ada berbagi yang buruk. Berbagi yang buruk ada, pasti ada. Contoh berbagi dosa. Pasti ada, pasti itu loh. Oke. Jadi, pokoknya kalau kita hidup karena kita tidak pernah lepas dari Sang Pencipta, ya kita harus dikombinasikan. Jangan murni pendapat logika kita. Di atas logika kita masih ada logika Tuhan. Logika Tuhan itu nggak mungkin bisa kita tebak. Di bawah kita masih ada logika binatang. Jadi seperti Deddy Corbuzier terus yang lain itu pakai logika manusia salah. Misalnya karena masih kurikulumnya masih ada yang terbarunya. Masih ada yang terbaru, pasti ada terbaru lagi itu loh. Itu saya anggap salah karena apa? Masih di atas kita itu masih ada logika Tuhan. Logika Tuhan itu nggak mungkin bisa kita tebak. Sama dengan logika binatang menebak logika manusia. Gitu loh. Kalau logika binatang ya, logika binatang ayam dikasih makan, terus dijemur, dimandikan segala macam. Pasti pemikiran ayam ini nggak mungkin dia akan dibunuh sama orang yang memeliharanya karena ngasih makan segala macam, memenuhi kebutuhan si ayam ini. Tapi kalau ayam ini mau melangkah di atasnya pakai logika manusia, itu pasti dia, wah ini iso-iso saya dimatikan ini, saya disembelih ini, saya dibikin opor nih, gitu loh. Itu bedanya gitu. Nah, itu bedanya gitu. Jadi di bawah kita masih ada logika binatang, di atas kita masih ada logika Tuhan. Jadi ketika mungkin segala sesuatu hal, bahkan permasalahan yang tidak bisa kita pecahkan pakai logika manusia, kita pakai logika Tuhan yang tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya dan kita harus percaya itu. Meskipun kadang nggak masuk akal. Nggak masuk akal pun kalau kita percaya terhadap Tuhan. Minimal tentrem lah, minimal nyaman ya. Nyaman. Di saat kita nyaman, apa yang kita rasakan permasalahan jadi hilang. Gitu. Ya itulah. Jadi ya tetap kita hidup ya tetap di saat kita hidup di pemerintahan ya kita harus ngikutin pemerintahan. Tapi kita karena punya agama ya kita harus pegang agama itu. Dan agama itu kan ada yang mempunyai nih. Yang mempunyai ya Sang Pencipta. Ya kita harus percaya terhadap Sang Pencipta. Udah gitu aja nih saya. Di saat kita percaya itu, insya Allah ya nggak ada tuh yang namanya orang sampai nggak bisa makan, nggak mungkin. Kalau kita mau usaha pasti bisa. Logika Tuhan itu nggak bisa tebak. Berarti bahkan yang namanya terkadang kan gini kan, banyak orang yang berpikiran kalau konspirasi itu adalah hal yang negatif. Nah kalau balik lagi tadi yang berpasang-pasangan, berarti ketika ada konspirasi buruk, berarti pasti ada konspirasi baik. Konspirasi yang baik. Pasti gitu. Semua itu berpasang-pasangan gitu ya. Pasti itu seperti itu. Ya seperti kita mungkin kalau saya umpamakan ya. Saya umpamakan kalau logika binatang seperti ini. Misal Deddy Corbuzier itu beli burung di burung Makau itu di mana tuh? Amerika? Makau itu Madagaskar. Deddy Corbuzier beli burung ya, Thailand bukan? Wis katakanlah beli ayam di Thailand lah, di Bangkok lah, beli ayam Bangkok misal. Ayam Bangkok lah misalnya. Kalau Deddy Corbuzier beli ayam Bangkok. Ayam Bangkok beli di Thailand ya, dibawa ke Jakarta. Kalau naik pesawat Thailand Jakarta berapa jam? Ya belum pernah itu. Belum pernah. Saya kira-kira aja katakanlah 2 jam ya. Cepet banget. Dari Thailand ke Jakarta katakanlah 2 jam. Ya 4 jam lah kok. Ya 4 jam tidak apa-apa katakanlah ya, karena saya juga belum pernah. Jadi ayam itu setelah sampai di tempatnya Deddy Corbuzier ya, Jakarta. Ayam yang dari Bangkok itu cerita ketemu ayam Jakarta ini. Deddy Corbuzier kebetulan kan sudah punya ayam nih di Jakarta. Begitu datang ayam dari Bangkok cerita nih. Ayam Jakarta ini dicerita nih. Saya dari Bangkok ke Jakarta cuma 4 jam.
Si ayam Jakarta, ayamnya Deddy Corbuzier ini yang lama, ayam lama, nggak mungkin percaya. Karena apa? Oh, pakai logika ayam, ya. pakai logika binatang. Jadi ayamnya Deddy nggak mungkin percaya karena dia melulu pakai logikanya dia. Gitu loh. Logikanya ayamnya Deddy itu. Ya nggak mungkin lah. Kamu dari Thailand ke sini kok cuma 2 jam, cuma 4 jam. Nggak mungkin karena dia ayamnya Deddy yang lama ini pakai logikanya hewan. Pakai logikanya dia. Coba kalau dia mau berpikir sedikit di atasnya, pakai logika manusia. Pasti ayamnya Deddy yang lama, ya bener lah, kamu kan naik pesawat. Gitu. Sama dalam hal corona ini, ya. Ketika kita pakai logika manusia memang pro kontra banyak. Karena logika manusia ada batasnya itu loh. Kita jangan pakai logika itu, pakai logika di atas kita, pakai logika Tuhan. Itu memang udah kehendak Tuhan. Selesai. Indonesia merdeka. Jaya lagi. Salam tangi. Cerita ngibul bersama Rangga Sasmita. Sinom Channel. Ora ditonton ra apa-apa. Tapi nek ditonton yo luwih apik, wong ngerti yo. Subscriber kurangnya akeh. Saiki to gawe debus ngono ora subscriber percuma to. Ganom sake yo. Subscribe. Jangan lupa Diki Everyday TV karo Sinom Channel loro-loro nih. Ora bayar kok kuwi ibadah kuwi. Dijauhkan dari mara bahaya. Kaya apa wae. Padha kaya ustaz wae. Ya wis ngono to? Iya. Ya wis lek ngono nek anu. Piye. Ya intinya sih closing. Apa yang kita sampaikan dari tadi ya, ini udah hampir setengah jam lebih lah. Soalnya itu juga balik lagi itu opini kita sendiri, opini kita pribadi dan opini Diki sendiri yang ya kalau ketika memang teman-teman ada positifnya ya diambil positifnya, dan yang namanya opini itu tidak salah dan tidak benar. Dia udah istilahnya balik lagi ke pribadi masing-masing, teman-teman masing-masing, dan karena ya hidup kita masing-masing itu kan istilahnya cuma sekali lah di dunia ini gitu. Hidup cuma sekali, kalau hidupnya itu menurut kata si A, menurut konspirasi si A, ya rugi gitu kan. Ya udah pakailah konspirasi diri kita sendiri lah. Sederhananya gitu mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wis kono lek mulih bojomu sak ngenteni ya.